Halo semua, kami dari kelompok Pertengkaran Hukum di sini akan mempresentasikan tentang strategi kepatuhan dan perlindungan hukum terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kami dari kelas Hukum Cyber dan Kekayaan Intelektual A. Ya, sebelumnya di sini ada saya, Tefani Hatikusmawardini sebagai moderator, dan juga teman-teman saya ada Aditya Johansa, Arnora Mardiansyah, Arifin Syam, dan juga Raihan Maulana. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, di sini ada apa sih yang mendasari kami membuat ini sebenarnya? Yang pertama itu di era digital kita ini sekarang kan penting untuk mengetahui tentang perlindungan data pribadi. Maka di sini kita mengangkat pentingnya data di era digital dan respons Indonesia melalui Undang-Undang PDP yang baru-baru ini disahkan setelah masa transisi selama 2 tahun dari 2022 ke 2024. Ini juga membahas latar belakang yang kedua. Dan yang ketiga itu kami sebagai mahasiswa-mahasiswa informatika yang nantinya pasti akan berkecimpung di dunia informatika dan memegang peran sentral dalam tim IT suatu perusahaan, maka penting juga bagi kami untuk membahas atau mengulas tentang perlindungan data pribadi ini. Berikutnya, nah dengan demikian pembahasan kita pada hari ini yang pertama itu adalah struktur dan tanggung jawab tim, yang kedua itu adalah perlindungan hukum, lalu ada strategi pencegahan, dan yang terakhir itu ada simulasi jika terjadi dugaan pelanggaran. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan, begitu. Oke, next. Yang pertama itu adalah struktur tim. Di sini kami mengambil ada 5 peran atau 5 jabatan dalam struktur tim ini. Yang pertama itu adalah CEO atau Chief Executive Officer. Yang kedua itu ada CIO atau Chief Information Officer. Yang ketiga itu ada CISO atau Chief Information Security Officer. Yang keempat ada Legal Counsel. Dan yang kelima itu adalah DPO. Dan di sini, next dulu, oke. Dan di sini struktur timnya itu kami membagi kelima ini pada anggota-anggota kami. Dan yang menjadi CEO itu adalah Ardana Mardiansyah, yang menjadi CIO itu Arifin Syam, CISO itu Aditya Johansa, dan Raihan Maulana sebagai Legal Counsel atau Head of Legal and Compliance, dan saya sendiri Tefani sebagai Manajer Tata Kelola Data dan Kepatuhan Internal. Ini untuk peran DPO atau koordinasi implementasi PDP terkait undang-undang yang baru. Next. Di sini kita akan membahas tentang tanggung jawab setiap jabatan ya. Yang pertama itu CEO atau Chief Executive Officer. Itu tuh dia adalah seorang pemimpin tertinggi perusahaan dan dia bertanggung jawab atas visi, strategi, dan lain sebagainya. Dan dalam skenario ketika perusahaan itu terserang tuduhan, CEO ini akan menjadi juru bicara utama ya, yang akan menjelaskan apa sih komitmen perusahaan sebenarnya terhadap perlindungan data konsumen yang diampu mereka. Next. Berikutnya itu ada CIO atau Chief Information Officer. Pada peran ini, dia itu bertanggung jawab atas seluruh infrastruktur, sistem, dan strategi teknologi. Nah, ini nih sangat penting dalam implementasi teknis Undang-Undang PDP karena peran ini nanti melakukan analisis kesiapan infrastruktur, lalu juga melakukan pengusulan solusi terkait teknologi untuk perlindungan data. Contohnya itu mungkin ada pengembangan teknologi untuk enkripsi, akses kontrol, data loss prevention, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu dia juga melakukan perencanaan terkait integrasi prinsip privacy by design dan juga privacy by default. Lalu kemudian ada pengawasan. Pengawasan akan apa? Pengawasan akan pengembangan atau juga revisi dari SOP yang sudah ada atau yang perlu dibuat terkait PDP itu. Next. Berikutnya itu adalah CISO atau Chief Information Security Officer. Nah, peran ini nih bertanggung jawab atas keamanan informasi dan cybernya perusahaan gitu. Fokus utamanya itu melakukan perlindungan aset data dari ancaman internal dan eksternal. Perannya ini ada apa aja sih? Yang pertama itu dia akan melakukan asesmen terhadap resiko keamanan data dan mengidentifikasi kerentanan spesifiknya. Kemudian dia itu akan melakukan implementasi langkah-langkah keamanan teknis. Begitu, seperti mungkin, oh, Anda nanti tim ini dibuat ya firewall-nya, IDS IPS-nya, security patches-nya, dan lain-lain gitu. Yang ketiga itu adalah pengembangan dan pengujian rencana respon insiden, atau disebutnya kalau di bahasa kita tuh incident response plans, ketika terjadi suatu kebocoran data. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Arnara Mardiansyah. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada bagian legal counsel atau head of legal dan
kompleks. Nah, di sini dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua operasi operasi perusahaan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk dari UU PDP. Dan peran ini melakukan yang pertama, yaitu adalah penyusunan. Nah, pada penyusunan ini, itu dia menyusun kebijakan privasi, klausul kontrak dengan pihak ketiga terkait prosesan data dan dokumen hukum lainnya. Yang kedua, dia memastikan untuk SOP yang dibuat sudah sesuai dengan standar hukum dan dapat menjadi bukti kepatuhan. Dan terakhir yaitu adalah perancangan. Nah, pada perancangan ini strategi pembelaan hukum jika perusahaan dituduh melanggar UU PDP. Oke, selanjutnya itu adalah manajer tata kelola data dan kepatuhan internal atau juga disebut dengan DPO atau koordinator implementasi PDP. Nah, di sini dia bertanggung jawab memimpin upaya internal menuju kepatuhan UU PDP, menjalankan fungsi-fungsi awal DPO dan membangun budaya sadar data berperan. Nah, di sini dia berperan dalam 6 kategori, yaitu ada yang pertama itu ada koordinasi dengan dia program sosialisasi dan pelatihan UU PDP untuk karyawannya. Yang kedua itu ada pengembangan draft SOP dengan perlindungan data yang melibatkan semua departemen. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu adalah proses pengelolaan data sebagai bukti kepatuhan. Yang keempat ada inventarisasi data dengan melakukan data mapping untuk memahami aliran data pribadi di perusahaan. Yang kelima itu ada analisis kebutuhan, yaitu pembentukan fungsi DPO secara resmi dan struktur. Dan yang keenam adalah penghubung, yaitu adalah penghubung antara departemen dalam implementasi UU PDP. Oke, kemudian adalah permasalahan utama pada kasus ini. Nah, contoh pada 15 Desember 2023, PT TN mengalami kebocoran data akibat serangan ransomware. Nah, hacker mengakses database pelanggan dan meminta tebusan. Insiden ini menarik di perhatian Otoritas Perlindungan Data Pribadi, yaitu adalah OPDP, dan publik. Media massa melaporkan bahwa PT TN gagal melindungi data pribadi pelanggan selama periode transisi UU PDP ini. Nah, implementasi UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP membawa tantangan besar bagi perusahaan, terutama bagi tim IT-nya itu sendiri, yang menjadi ujung tombak dalam pengolahan dan perlindungan sebuah data. Nah, berikut adalah permasalahan utama yang dihadapi. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan sosialisasi internet tentang UU PDP sehingga banyak anggota tim dan staf operasional belum memahami substansi dan prinsip dasar UU PDP. Yang kedua, ketiadaan standar operasional prosedur atau SOP pada pelindungan data sehingga operasional IT berjalan tanpa dokumentasi yang sah, transparan, yang membuat pembuktian kepatuhan menjadi lemah saat terjadinya insiden ransomware ini. Yang ketiga adalah infrastruktur teknologi dan sistem keamanan masih rentan terhadap sehingga minimnya penerapan privasi by design dalam pengembangan sistem atau aplikasi. Yang keempat, perusahaan belum memiliki jabatan resmi yang berperan sebagai pengawas kepatuhan terhadap UU PDP. Tanpa DPO, komunikasi dan pelaporan ke otoritas PDP menjadi lambat dan tidak sistematik saat insiden ini terjadi. Dan terakhir, belum adanya tanggung jawab hukum bila terjadi pelanggaran sehingga perusahaan dapat dikenai sanksi administratif dan pidana jika terbukti lalai melakukan atau meskipun terjadinya kebocoran disebabkan pihak ketiga. Oke, selanjutnya untuk strategi pencegahan dan pelindungan hukum akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini ada strategi pencegahan dan pelindungan hukum yang dimana pertama di sini kita akan membahas strategi pencegahannya yang dimana seperti yang sudah dijelaskan Arnold tadi ada bahwasannya pada masa transisi perusahaan TNI itu belum mengetahui secara keseluruhan dari UU tersebut. Nah, di sini dari strategi pencegahannya di sini kita bisa melakukan sosialisasi dan edukasi. Contohnya seperti melakukan pelatihan berkala, mengadakan workshop tentang undang-undang yang berkaitan tentang hukum perlindungan ini. Kemudian juga kita bisa membuat toolkit sosialisasi seperti membuat poster ataupun newsletter bulanan sehingga orang-orang tahu akan hal ini. Kemudian selanjutnya itu ada penyusunan dan dokumentasi SOP perlindungan data yang dimana di sini sangat penting untuk menyusun SOP sesuai dengan yang
berlaku sehingga dapat menyusun alur pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penghapusan data sesuai dengan prinsip minimalisasi data. Selain itu juga kita harus melakukan review dan validasi yang dimana tim hukum bisa mereview SOP yang sudah berlaku yang sesuai dengan pasal 10 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini. Selanjutnya ada implementasi prinsip by design dan privacy by default. Yang dimana yang pertama itu kita bisa melakukan integrasi PIA atau Privacy Impact Assessment yang dimana pada tahap perencanaan proyek sesuatu itu kita dapat mengidentifikasi resiko kebocoran data dan serta kita dapat mendokumentasikan mitigasi teknis secara seperti melakukan enkripsi dan pengendalian akses. Selanjutnya kita juga bisa melakukan konfigurasi default system yang dimana kita mengkonfigurasi sistem dalam mode less privilege yang dimana kita hanya memberikan privilege atau data itu secara minim. Kemudian itu ada segmentasi data dan enkripsi end-to-end yang dimana seperti yang kita tahu end-to-end itu enkripsi yang hanya bisa dilihat dari user ke user saja. Dan yang keempat ini ada penguatan infrastruktur dan manajemen risiko teknologi yang dimana kita bisa melakukan audit keamanan secara berkala yaitu seperti setiap 6 bulan sekali. Kemudian kita juga dapat menerapkan teknologi deteksi dan respon otomatis seperti menggunakan CIM atau IDR yang berbasis AI untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Selain itu juga kita dapat menerapkan kebijakan patch management yang dimana kita membuat patch rutin dengan baseline konfigurasi standar untuk hardening OS. Selanjutnya, nah, yang kelima adalah pembentukan fungsi resmi Data Protection Officer atau DPO, yang dimana kita dapat melakukan penunjukan pembentukan di DPO untuk melakukan pencegahan. Selain itu, kita juga memberikan ruang lingkup tugas otoritas DPO itu seperti menetapkan tanggung jawabnya atas kebijakan dan privasi, memantau kepatuhan, dan menjadi titik kontak ke ODP yang memberikan akses independen untuk Android internal. Selanjutnya, di sini ada strategi perlindungan hukum yang di mana yang pertama itu kita bisa melakukan dokumentasi dan kepatuhan sebagai bukti pertahanan. Seperti kita menyimpan audit log dan laporan berkala yang dimana sebelumnya itu bisa dilakukan 6 bulan sekali, yang dimana di sini datanya minimal 5 tahun. Kemudian kita bisa melakukan arsip dokumen persetujuan dan kebijakan privasi, yang dimana kita memastikan setiap feedback data menandatangani persetujuan tertulis dan menyimpan versi kebijakan privasi dengan timestamps revisi. Kemudian kita melakukan implementasi kebijakan internal dan surat keputusan seperti menyimpan SK CEO dan skema alokasi anggaran dan notulen rapat terkait kebijakan data. Yang kedua, terdapat prosedur tangkap insiden dan pembelaan hukum yang dimana kita dapat menyusun IRP atau Incident Response Plan, yang dimana kita menyusun alur eskalasi insiden dan menetapkan jangka waktu maksimal untuk laporan ke OPDP, yang dimana tim pembentukan tim respon insiden atau CSIRT ini dan legal siaga 24/7 yang dimana kita menetapkan legal counsel siaga untuk menyiapkan draft pernyataan resmi dan koordinasi pihak forensik digital dan PR. Kemudian yang terakhir ada simulasi rutin dan evaluasi yang dimana kita melakukan simulasi kebocoran data secara berkala dan melakukan evaluasinya. Selanjutnya, nah di sini ada strategi pembelaan hukum jika terjadi tuduhan pelanggaran yang dimana kita bisa menganalisis dalil dan bukti yang kuat yang dimana legal counsel menelaah pasal-pasal relevan yang memeriksa kewajiban mendasar dan terpenuhi. Kemudian pengumpulan bukti dokumenter yang dimana kita mengumpulkan log auditor yang seperti sebelumnya, notulen rapat, dan bukti pengiriman pemberitahuan kepada subjek data. Dan juga pendekatan proaktif ke ODPD dan mitigasi sanksi yang dimana kita mengajukan surat langsung ke ODPD. Kemudian ada strategi litigasi atau non-litigasi yang dimana kita mempersiapkan argumen pembelaan dan mempertekatkan mediasi untuk menghindari sanksi reputasi.
Kemudian keempat ada penyusunan asuransi cyber yang dimana kita melakukan evaluasi paket asuransi yang mengkaji polis asuransi untuk memastikan cakupan biaya respon, insiden, dan potensi klaim pihak ketiga. Selain itu juga kita melakukan peninjauan klausal untuk pemutusan tanggung jawab, memastikan polis tidak mengecualikan cakupan jika ditemukan kelalaian. Dan yang terakhir di sini adalah penguatan mekanisme pengelolaan risiko hukum yang dimana kita melakukan manajemen kontrak dengan penilaian risiko hukum, yang dimana legal counsel menyiapkan checklist klausal perlindungan data dan mereview setiap pasal yang berkaitan dengan pengelolaan data. Yang terakhir itu ada pembentukan data cadangan sengketa hukum yang dimana kita menyiapkan pos anggaran tahunan sebagai dana cadangan untuk biaya litigasi dan memantau pelanggaran untuk mitigasi risiko hukum. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi eh, pembahasan kali itu adalah tentang strategi dan upaya yang dilakukan oleh timnya. Dan tentunya ini berdasarkan peran tiap-tiap jabatan ya. Yang pertama itu kan CEO. Jadi CEO itu ada beberapa peran. Yang pertama itu tentunya untuk menetapkan kepatuhan sebagai prioritas strategis, kemudian mengalokasikan sumber daya dan juga anggaran khusus, mengeluarkan surat keputusan dan juga kebijakan yang top level, membangun budaya kepatuhan dan juga bertanggung jawab saat insiden. Di mana CEO ini merupakan orang yang akan menjadi juru bicara ketika insiden itu terjadi, dan dia yang akan menjadi orang pertama yang di-approach ketika insiden terjadi. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah CIO, di mana CIO akan berperan sebagai beberapa hal di sini yang akan dilakukan. Yang pertama itu adalah melakukan gap analisis dan IT readiness assessment, kemudian mengarahkan implementasi privacy by design, membangun sistem manajemen data terpadu, data governance platform, mengintegrasikan prinsip minimalisasi data, dan juga mengkoordinasikan penetapan SLA dengan tim keamanan dan juga vendor. Tim CIO adalah tim yang berperan untuk melaporkan semua hal-hal yang ada pada information dan juga mengumpulkan yang nantinya dari CISO dan juga CISO dan juga CEO. Oke, lanjut. Oke, itu adalah CISO, di mana CISO itu berperan untuk menyusun rencana keamanan cyber atau cyber security roadmap, kemudian melakukan penilaian risiko berkala, menerapkan teknologi perlindungan, menyusun dan melatih rencana tanggapan insiden atau ARP, kemudian mendokumentasikan langkah pertahanan juga penanggulangan. Nah, CISO ini sendiri adalah orang yang akan sangat terdampak dari serangan dari kebocoran data karena dia yang sangat bertanggung jawab pada keamanan data tersebut. Nah, di mana seharusnya memang sudah dilakukan enkripsi dan juga beberapa hal-hal yang sifatnya itu melindungi data dan informasi yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, pada bagian legal counsel atau head of legal and compliance itu berperan untuk mengaudit dan juga review dokumen hukum terkait perlindungan data, kemudian menyusun SOP pelaporan ke OPDP, kemudian menyusun klausul khusus pada kontrak vendor, membentuk tim advokasi internal, dan mengedukasi manajemen dan karyawan soal risiko hukum. Nah, untuk legal counsel atau head of legal compliance ini, dia akan berfungsi untuk legalisasi dari kasus tersebut, di mana dia akan berurusan dengan dokumen-dokumen dan juga paperwork dari perusahaan tersebut. Lanjut. Nah, ini yang terakhir itu adalah manajemen tata kelola data dan juga kepatuhan internal atau DPO-nya, di mana dia mengembangkan kerangka tata kelola data governance framework, kemudian melakukan data mapping dan inventarisasi data pribadi, menjadi fasilitator pelatihan kepatuhan data, menjalankan audit internal dan pelaporan ke atasan, dan menghubungkan seluruh divisi terkait perlindungan data. Nah, manajer tata kelola data dan kepatuhan internal ini adalah orang yang akan menghubungkan seluruh divisi
mulai dari IT, legal, tadi HR dan operasional, agar kepatuhan yang ada itu berjalan harmonis dan juga tidak tumpang tindih gitu. Dia yang berperan vital dalam proses upaya yang dilakukan agar kasus dari kebocoran data tersebut dapat diselesaikan. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan simulasi pembelaan dari PT Teknologi Nusantara. Yang terhormat, tim pemeriksa dari Otoritas Perlindungan Data Pribadi atau OPDP, PT Teknologi Nusantara hadir hari ini untuk memberikan penjelasan lengkap dan transparan terkait insiden keamanan siber yang terjadi pada 15 Desember 2023. Kami memahami keseriusan insiden ini dan dampaknya terhadap para pengguna kami. Namun, kami ingin menegaskan bahwa PTTN telah proaktif dan sungguh-sungguh mengambil langkah-langkah strategis untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, bahkan sejak masa transisi dimulai. Insiden ini terjadi bukan hanya karena kelalaian, melainkan akibat serangan cyber yang sangat canggih. Kami akan membuktikan bahwa seluruh kewajiban pencegahan, pengamanan, dan respons telah kami jalankan sesuai dengan hukum dan praktik terbaik industri. Sejak ditunjuk sebagai Koordinator Implementasi PDP atau Perlindungan Data Pribadi, kami telah membangun kerangka kerja kepatuhan yang terstruktur. Kami tidak menunggu hingga akhir masa transisi. Berikut bukti upaya kami. Pertama, kami telah menyelesaikan pemetaan data pribadi di seluruh sistem perusahaan pada kuartal kedua tahun 2023. Kami tahu persis di mana data pengguna disimpan, siapa yang mengaksesnya, dan bagaimana alirannya. Kami menyelenggarakan pelatihan wajib UU PDP bagi seluruh karyawan pada bulan Juni dan November 2023 dengan tingkat partisipasi mencapai 98%. Kami telah menyusun dan mensosialisasikan SOP perlindungan data pribadi yang mencakup siklus hidup data mulai dari pengumpulan hingga pemusnahan data. Sistem yang kami buat telah dikonfigurasi ulang hanya untuk mengumpulkan data yang benar-benar esensial sesuai tujuan layanan, sejalan dengan prinsip minimalisasi data. Seluruh data sensitif telah kami enkripsi menggunakan standar AS256 Data Address dan TLS 1.3 Data in Transit. Kami juga telah melakukan hardening pada server-server kritis dan meningkatkan patch management rutin setiap bulan. Faktanya sistem SIM dan EDR kami telah aktif 24/7 untuk memantau aktivitas anomali dan pertama kali mendeteksi intrusi serangan ransomware memungkinkan kami untuk merespon insiden ini dengan cepat. Yang terhormat, tim pemeriksa, bukti-bukti yang kami sampaikan menunjukkan bahwa PTTN tidak melakukan pembiaran atau kelalaian. Sebaliknya, kami telah berinvestasi secara signifikan dalam sumber daya, teknologi, dan proses untuk membangun benteng pertahanan data pribadi. Kami telah menjalankan kewajiban kami berdasarkan UU PDP dengan itikat baik. Serangan ransomware yang kami hadapi adalah jenis serangan siber yang canggih, yang juga telah melumpuhkan banyak organisasi lain di seluruh dunia yang bahkan memiliki pertahanan lebih matang dibanding kami. Kami adalah korban dari tindakan kriminal, bukan pelaku kelalaian. Kami telah bertindak cepat untuk memitigasi kerusakan, melaporkan insiden sesuai aturan, dan saat ini sedang dalam proses pemulihan serta penguatan lebih lanjut. Kami memohon agar OPDP mempertimbangkan seluruh upaya proaktif yang telah kami lakukan ini sebagai bukti due diligence kami. Kami siap bekerja sama sepenuhnya dalam proses investigasi ini untuk menemukan solusi terbaik dan terus meningkatkan perlindungan data bagi seluruh pengguna kami. Ya, dari serangkaian yang sudah kita bahas tadi, didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian signifikan baik dalam aspek hukum, teknis, dan manajerial dalam masa transisi 2 tahun, yang mana sekarang sudah berakhir. Dan tim IT itu memiliki peran yang sangat amat penting untuk memastikan sistem dan infrastruktur perusahaannya itu layak gitu, untuk memenuhi prinsip keamanan dan privasi data. Kemudian permasalahan utama yang biasa terjadi di perusahaan itu ada kurang sosialisasi, tidak adanya SOP, kelemahan sistem keamanan, ketiadaan DPO resmi, serta belum jelasnya tanggung jawab hukum saat insiden itu terjadi. Kemudian, strategi pencegahan yang efektif itu mencangkup yang pertama ada pelatihan internal, kedua penyesuaian SOP, ketiga integrasi privacy by design,
Kemudian ada penguatan sistem keamanan dan manajemen risiko. Berikutnya itu, strategi perlindungan hukum itu melibatkan dokumentasi kepatuhan, rencana tanggap insiden, pembelaan hukum yang terstruktur, serta komunikasi publik dan evaluasi asuransi cyber. Kemudian dari studi kasus yang sudah dibahas tadi terkait PT Teknologi Nusantara itu menunjukkan bahwa adanya upaya proaktif, dokumentasi lengkap, dan respon cepat terhadap insiden yang dapat menjadi bukti untuk menghadapi dugaan pelanggaran. Kemudian ada beberapa saran yang kami ajukan di sini. Yang pertama itu, mana nih? Udah next belum nih? Oke, yang pertama itu penting untuk membentuk tim khusus kepatuhan Undang-Undang PDP. Ini melibatkan IT, legal, dan juga manajemen, jadi tidak hanya terpusat pada IT. Yang kedua itu diperlukan sosialisasi berkala dan pelatihan wajib untuk seluruh karyawan, agar semuanya itu paham tentang data pribadi. Tentang data pribadi itu tuh adalah budaya organisasi, jadi bukan hanya tim IT yang tahu bahwa data pribadi itu penting, tapi seluruh karyawan itu seharusnya tahu. Kemudian yang tiga itu setiap proyek teknologi baru itu harus menerapkan privacy impact assessment sejak tahap perencanaan. Harus menyusun serta mengesahkan SOP perlindungan data yang sesuai. Lalu fungsi Data Protection Officer ini atau DPO, role DPO ini harus dibentuk secara formal dan harus jelas gitu dengan otoritas apa yang dia miliki, lalu juga sumber dayanya, begitu. Kemudian audit keamanan dan simulasi insiden itu harus dilakukan secara berkala. Untuk apa? Untuk menguji kesiapan dan memperbaiki kelemahan sistem yang ada. Kemudian seluruh langkah kepatuhan itu harus didokumentasikan secara baik. Sehingga apabila nanti ada dugaan pelanggaran, itu bisa kita ajukan, oh ini ada dokumentasinya, kami melakukan ini, sudah sesuai dengan SOP, ISO, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan itu harus meninjau ulang kontrak dengan pihak ketiga untuk memastikan ada klausul perlindungan datanya gitu yang kuat dan terregulasi, tidak ada penyelewengan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor Tahun 2022. Kami dari Kelompok Pertengkaran Hukum, Mbak Wito Dordiri.